Pernah nggak sih kalian bertanya-tanya, kenapa timnas Indonesia sering banget ganti pelatih? Dari yang lokal sampai internasional, dari yang biasa-biasa aja sampai pelatih kelas dunia, semuanya seolah nggak bisa bertahan lama di kursi panas timnas. Termasuk Shin Tae-yang, yang akhir-akhir ini kabarnya juga nggak aman dari ancaman pemecatan. Kenapa sih ini terus terjadi? Yuk, kita bahas 10 pelatih timnas Indonesia dari masa ke masa dan alasan kenapa mereka akhirnya harus angkat koper. Pertama, Antun Pogacnik. Kita mulai dari pelatih pertama yang membawa timnas Indonesia ke panggung dunia. Antun Pogacnik, pelatih asal Yugoslavia. Di bawah Pogacnik, Indonesia mencatat sejarah besar di Olimpiade tahun 1956 dengan menahan Uni Soviet 0-0. Ini adalah salah satu prestasi terbesar timnas sepanjang sejarah. Tapi sayangnya, setelah momen itu, performa tim mulai menurun. PSSI akhirnya merasa Pogacnik gak bisa memberikan hasil lebih besar dan memutuskan untuk tidak memperpanjang masa baktinya. Kedua, Will Korver. Masuk ke era 70-an, Indonesia mendatangkan pelatih asal Belanda, Will Korver. Nama ini enggak main-main karena dia adalah pelatih yang nantinya dikenal dengan metode latihan Korver coaching, yang dipakai sampai sekarang untuk melatih teknik pemain muda. Sayangnya, Korver cuma bertahan setahun. Kabarnya, tekanan dari federasi dan ketidaksabaran PSSI atas hasil instan jadi alasan utama kenapa Korver pergi lebih cepat. Ketiga, Anatoly Polosin. Kemudian ada Anatoly Polosin, pelatih asal Uni Soviet yang terkenal dengan metodenya yang super keras. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia berhasil meraih medali emas SEA Games 1991, sesuatu yang sangat dirindukan oleh rakyat Indonesia waktu itu. Tapi ternyata, metode latihan Polosin yang keras justru bikin hubungan dia dengan beberapa pemain dan staf jadi renggang. Dan Polosin akhirnya memilih untuk mundur, meskipun banyak yang berharap dia bisa melanjutkan proyeknya. Keempat, Danur Window dan Rusdi Bahalwan. Era 90-an menjadi momen penting bagi pelatih lokal. Danur Window dan Rusdi Bahalwan sempat dipercaya memimpin timnas. Sayangnya, meskipun ada harapan besar, mereka kesulitan memberikan hasil yang signifikan di level internasional. Kritik tajam dari media dan supporter membuat posisi mereka sulit dipertahankan. Kelima, Ivan Kolev. Di awal tahun 2000-an, timnas Indonesia dipimpin oleh pelatih Bulgaria, Ivan Kolev. Kolev dikenal dengan pendekatan taktik yang modern dan berhasil membawa Indonesia mencetak sejarah di Piala Asia 2004 dengan kemenangan pertama di ajang itu melawan Qatar. Tapi, performa yang naik turun di kompetisi lain membuat posisinya goyah. PSSI akhirnya memilih untuk tidak memperpanjang kontrak Kolev karena mereka ingin mencoba pelatih baru untuk mengubah nasib timnas. Keenam, Alfred Riedel. Nama Alfred Riedel mungkin adalah salah satu pelatih yang paling diingat oleh supporter Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia tampil luar biasa di AFF 2010, termasuk mengalahkan Malaysia 5-1 di fase grup. Sayangnya, kita kalah di final dan gagal meraih trofi yang sudah lama dinantikan. Riedel sebenarnya pelatih yang sangat dihormati, tapi konflik internal di PSSI dan masalah kesehatan membuatnya harus mundur. Meski begitu, namanya tetap dikenang sebagai pelatih yang berhasil membangkitkan semangat sepak bola Indonesia. Ketujuh, Luis Milla. Masuk ke era modern, Indonesia mendatangkan pelatih Spanyol, Luis Milla, yang pernah bermain untuk Real Madrid dan Barcelona. Milla membawa filosofi sepak bola modern dan fokus pada pengembangan pemain muda. Hasilnya, timnas U23 tampil atraktif di Asian Games 2018 meskipun gagal meraih medali. Namun, masalah finansial di PSSI membuat kontraknya tidak diperpanjang.
Keputusan ini sempat memicu protes besar dari supporter yang menganggap Mila adalah pelatih terbaik yang pernah dimiliki timnas. Kedelapan, Bima Sakti. Setelah Luis Milla tidak diperpanjang, PSSI menunjuk Bima Sakti Tukiman, mantan asisten Milla, untuk mengambil alih posisi pelatih timnas pada 2018. Sebagai pelatih lokal, ekspektasi terhadap Bima sebenarnya cukup tinggi karena ia dianggap bisa melanjutkan filosofi sepak bola modern ala Milla. Sayangnya, era Bima Sakti di timnas senior berjalan sangat berat. Pada Piala AFF 2018, Indonesia tampil jauh dari harapan. Kita hanya meraih 1 kemenangan dari 5 pertandingan fase grup dan gagal lolos ke semifinal. Kekalahan melawan Singapura dan Thailand menegaskan kalau timnas belum siap bersaing di level Asia Tenggara. Kesembilan, Simon McManamy. Setelah kegagalan di era Bima Sakti, PSSI memutuskan kembali ke jalur pelatih asing. Kali ini, pilihan jatuh kepada Simon McManamy, pelatih asal Skotlandia yang punya reputasi cukup baik di Asia Tenggara. Simon memulai pekerjaannya dengan cukup percaya diri. Filosofi sepak bola menyerang yang ia bawa diharapkan bisa mengembalikan performa timnas. Namun, masalah mulai muncul saat babak kualifikasi Piala Dunia 2022 dimulai. Indonesia berada di grup berat dan timnas kalah 5 kali berturut-turut di fase grup, termasuk kekalahan memalukan 2-3 dari Malaysia di Stadion Gelora Bung Karno. Akhirnya, pada akhir 2019, PSSI resmi memecat Simon McManamy setelah kegagalan di kualifikasi Piala Dunia. Ke-10, Shin Tae-yang. Dan sekarang, kita punya Shin Tae-yang, pelatih asal Korea Selatan yang membawa perubahan besar dalam cara bermain timnas. Shin dikenal fokus pada pembinaan pemain muda dan disiplin tinggi. Di Piala AFF 2021, Indonesia tampil sebagai runner-up dengan permainan yang sangat menjanjikan. Dan prestasi yang paling membanggakan yaitu Indonesia saat ini berada di kualifikasi Piala Dunia yang sangat membawa perubahan bagi timnas kita. Tapi, hubungan Shin dengan PSSI sering jadi sorotan. Beberapa pihak merasa Shin terlalu vokal dalam mengkritik manajemen PSSI. Selain itu, target besar yang belum tercapai juga membuat posisinya tidak sepenuhnya aman. Dan sekarang adalah hari paling galau bagi fans sepak bola Indonesia. Terima kasih, Coach. Kalau kita lihat perjalanan 10 pelatih ini, ada satu pola yang jelas. Masalahnya bukan cuma di pelatih, tapi juga di manajemen dan sistem sepak bola kita. Itulah tadi cerita 10 pelatih timnas Indonesia dari masa ke masa. Berikan pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya.